Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dengan rekan-rekan kami ini ingin mewawancarai guru BK yang ada di SMK Negeri 1 ya? Ada SMK Negeri 1 Gunung Bahsono. Terima kasih untuk waktunya untuk bisa melayani kami, bisa mewawancarai. Oke, langsung aja ya. Pertama ya, saya ingin tahu biodata ibu. Kalau bisa menjelaskan tentang biodata ibu. Nama saya Mira Rita Pratiwi. Saya kemarin alumni dari Universitas Karyau, memang di jurusan BK. Memang itu yang betul. Ya, jurusan BK. Setelah lulus dari UI, sempat nganggur dulu sebentar, agak 1 tahun. Terus itu saya pertama ngajar itu di SMK Zaidar sekitar 3 bulan. Kebetulan di sini guru BK-nya masuk CPNS gitu, jadi saya menggantikan di sini, pindah karena dekat rumah juga. Secara singkatnya. Oke, biodata singkat. Ya, untuk pengalamannya, sudah berapa lama Bu menjadi guru BK di sini? Sejak 2019, Maret 2019 sampai sekarang, sekitar 3 tahun. 3 tahun. Selanjutnya, pada saat ibu pertama kali menjadi sebagai guru BK, adakah rasa grogi atau getun lah biasanya gitu kan? Grogi pastinya ada, waktu awal-awal ada, karena belum banyak pengalamannya ya. Iya. Jadi menjadi guru itu bukan suatu hal yang mudah gitu, menghadapi siswa. Kan sebelumnya juga Siswa yang bandel gitu. ya, apalagi SMK biasanya terkenal dengan siswa yang bandel gitu ya. Iya juga. Awal-awalnya grogi, cuman semakin dijalani, groginya itu udah mulai berkurang. Apakah menjadi guru BK adalah cita-cita ibu dari sejak kecil? Enggak. Karena bahkan dari kecil itu nggak pernah niat pengen jadi guru gitu. Sebenarnya bukan cita-cita ya, karena memang tuntutan mencari peluang gitu. Waktu di SMK, saya kan alumni SMK. Kebetulan ada juga guru BK yang ini menceritakan untuk kedepannya tuh guru BK tuh lebih dibutuhkan gitu, karena masih sedikit, di zaman dulu masih sedikit orang yang mau menjadi guru BK gitu. Oh iya, ternyata ini peluang gitu. Saya mendaftar di UIN itu di jurusan BK gitu, karena memang ada peluang yang sangat besar untuk kedepannya nanti. Pasti dibutuhkan pasti di SMK. SMP, SMA, SMK karena masih sedikit kan waktu zaman dulu itu. Jadi ya menurut saya ini ya peluang besar gitu. Terus apa alasan ibu menjadi guru BK? Ya itu tadi salah satunya, karena peluangnya besar ya di masa depan. Kita kan nanti mencari kerja itu susah ya kan, untuk mencari kerja itu sangat susah. Kalau memang di situ ada peluangnya, kenapa enggak gitu. Awalnya ya mencoba-coba, akhirnya ternyata enak, waktu dijalani enak. Pendapat ibu mengenai guru BK tuh gimana sih? Guru BK itu apa ya, harus multi-talent sebenarnya. Apakah bisa sabar atau harus? Ya, guru BK itu harus bisa sabar, karena mindset orang-orang selama ini guru BK itu menghadapi siswa yang bermasalah, siswa yang bandel, siswa yang cabut segala macam, siswa yang bermasalah itu berhadapan dengan guru BK kan. Jadi harus sabar, harus menganggap siswa itu bukan suatu masalah gitu. Siswa yang datang kepada guru BK itu bukan hanya siswa yang bermasalah saja sebenarnya. Ya, potensi untuk mengenali potensi siswa itu kan kadang kita nggak tahu nih, aku tuh sebenarnya bakatnya apa gitu kan. Ya, potensi aku nih apa gitu. Nah, nanti guru BK itu membantu mengenali potensinya, mengenali minat bakatnya apa gitu. Menurut ibu, manfaat bagi siswa dengan adanya bimbingan konseling itu apa Bu manfaatnya untuk siswa? Manfaat untuk siswa ya itu tadi, di BK itu kan ada namanya asas kerahasiaan. Ya, asas kerahasiaan. Jadi guru BK itu tidak boleh sembarangan untuk
membocorkan rahasia siswa ya. Iya. Jadi itulah manfaatnya untuk siswa itu. Kalau dia mau cerita apapun, biasanya kan ada juga dia masalah dengan keluarga, masalah dengan teman, atau bahkan masalah dengan guru, gitu ya. Dengan dia datang sama guru BK, ada tidak rahasia-rahasia yang intim atau apa gitu, bisa dia percaya dengan guru BK gitu. Kalau sama guru yang lain kan nanti takutnya dibocorkan gitu. Itu salah satunya. Yang kedua itu tadi bisa mengenali potensi dia itu apa gitu. Yang tadinya dia nggak tahu kan potensi dia apa gitu kan. Setelah adanya guru BK, curhat atau dapat pelayanan dari guru BK, dia bisa tahu potensi dia apa, untuk kedepannya dia harus seperti apa. Adakah hal yang menyenangkan tentang setiap apa? Hal yang menyenangkan, ya bisa mengenali berbagai karakter siswa. Jadi setiap siswa di sini udah tahu semua atau gimana? Belum 100%. Belum 100%. Banyak karakter, setiap manusia itu kan punya karakter yang berbeda-beda kan. Jadi kita senang aja gitu. Saya pun tipenya yang senang mendengarkan cerita atau gimana ya, karakter mereka yang berbeda-beda itu tadi gitu. Hal yang menyenangkan bagi saya. Oke, terima kasih Bu. Nah, itu pertanyaan dari saya. Untuk selanjutnya paling diteruskan dengan rekan-rekan saya. Oke ya Bu. Saya ingin tanya ke Ibu, menurut Ibu apakah menjadi seorang guru BK merupakan tugas yang cukup berat? Ya, menurut saya sangat-sangat berat. Karena kita harus bisa memahami berbagai karakter siswa itu tadi. Kita harus bisa mengimbangi karakter siswa yang seperti ini, cara menghadapinya seperti apa gitu. Karena itu tugas yang enggak yang mudah gitu ya. Kalau hanya satu karakter kita balas dengan satu karakter saja, nanti bakalan nggak nyambung gitu. Itu menurut saya tugas yang sangat berat. Kemudian untuk membantu mencari solusi dari masalah siswa, pasti permasalahan yang kita alami itu pasti berbeda-beda ya, nggak pernah sama gitu. Nah caranya tuh seperti apa? Cara untuk membantu siswa menyelesaikan itu seperti apa gitu. Jadi harus berpikir, harus punya bermacam-macam cara gitu untuk membantu siswa. Terus apa saja tugas seorang guru BK itu Bu? Tugas seorang guru BK, Apakah sekedar itu aja mencari masalah siswa atau yang lainnya gitu? yang pasti administrasinya. Administrasi juga ada. Administrasi ada. Iya. Kemudian itu membantu siswa mengenali minat bakatnya. Kemudian membantu siswa mengarahkan dari hal yang negatif itu tadi ya, yang nakal-nakal itu tadi, bisa mengarahkan menjadi hal yang positif. Selama ibunya di guru BK di SMK 1 sama Samo, adakah kendala yang pernah ibu alami? Untuk saat ini pasti ruangan, karena ruangan BK nggak ada. Kemudian alat-alat yang menunjang itu masih kurang tersedia. Itulah jadinya agak-agak kesulitan gitu. Karena kita kadang mau konseling dengan siswa hal yang intim gitu ya, hal yang nggak bisa privasi gitu, nggak ada tempatnya gitu. Jadi harus mencari ruang-ruangan yang kosong dulu baru bisa. Ruang hampa. Kalau di bawah pohon atau apa gitu kan nanti Bisa tahu. ada orang yang tahu, ada orang yang nggak sengaja dengar atau sengaja mendengarkan gitu. Oh. Selanjutnya itu di SMK ini apakah setiap harinya banyak siswa yang berbagi pengalaman kepada ibu? Untuk berbagi pengalaman datang sendiri sih enggak. Biasanya nanti kalau saya ada jam-jam kosong baru saya datangi siswanya, atau nanti ada yang biasanya ada siswa yang memang bermasalah atau jarang masuk, itu nanti baru saya panggil. Kalau yang setiap harinya enggak setiap hari siswa datang terus saya yang manggil siswa. Kalau ada masalah tuh. Ya, kalau ada masalah ataupun nanti ya kadang-kadang siswa ada juga yang datang mau konseling, ya mau curhat gitu. Cuman enggak setiap harinya pasti ada gitu. Kira-kira ada berapa siswa tuh Bu? Sebagian besar kelas berapa? Ada kelas 12 Karena mau lulus mungkin. lulus mencari ya, tempat kuliah
yang sesuai dengan bakat sama minatnya tadi. Itu dia yang paling susah. Udah. Ujung-ujungnya nggak kuliah. Ya itu sambil mengarahkan mau kuliah atau enggak gitu. Nanti setelah lulus mau apa yang mau dia perbuat gitu kan, karena masih bingung kan, sebenarnya nganggur, ujung-ujungnya nikah. Terakhir dari saya Bu, jenis masalah apa yang sering dihadapi siswa Ibu? Maksudnya Maksudnya siswa tuh ke ibu tuh masalahnya apa aja gitu? Masalahnya apa gitu? biasanya sih kebanyakan masalah keluarga. Masalah keluarga. Ya, Itu bersangkutan dengan sekolahnya atau ya bersangkutan dengan gitu sekolahnya. ya? Berkaitan dia punya masalah di dalam keluarga, akhirnya sekolahnya nanti terbengkalai gitu. Motivasi untuk sekolahnya itu menurun gitu, atau kurang. Kebanyakan seperti itu. Ya itulah dari saya Bu, pertanyaannya. Selanjutnya rekan saya yang melanjutkan. Menurut Ibu, apakah yang menjadi faktor dari masalah tersebut? Mungkin masalah dari anak itu Biasanya faktornya apa gitu, penyebab adanya masalah itu, atau faktor keluarga? Oh iya, kebanyakan itu tadi dari faktor keluarga. Dari adanya faktor keluarga, akhirnya siswa itu bermasalah. Menurut Ibu, Terus aja. masalah yang Kalau bahkan terberat yang pernah bahkan disampaikan siswa pada Ibu? Yang saya temui di SMK ini masalah LGBT ya. Hah? LGBT ya. Iya. Ya, pernah saya menemukan siswa yang bisa dibilang korban, bisa dibilang dia juga seorang yang LGBT itu, cuman udah keluar gitu, udah nggak sekolah di sini lagi. Menurut Ibu, kesulitan saat akan membantu mengatasi masalah yang sedang dialami oleh siswa? Siswa itu nggak mau terbuka dengan masalah yang dia hadapi. Gimana saya mau membantu kalau siswa itu nggak mau terbuka dengan masalahnya gitu. Jadi saya kesulitan untuk membantunya. Kalau siswanya mau terbuka gitu kan, jadi saya dengan mudah mencarikan solusinya seperti ini. Gitu. Sekolah mana saja yang pernah Ibu ampuh dari mulai pertama menjadi guru BK sampai sekarang? Sekolah itu tadi awalnya di SMK Zaidar, kemudian pindah ke SMK Satu Ramasana. Apakah masalah yang dialami siswa di sekolah yang pernah Ibu ampuh itu hampir sama atau berbeda? Hampir-hampir sama, ada sebagian yang sama, ada sebagian yang berbeda. Karena di sekolah yang sebelumnya hanya beberapa bulan saya masih kurang ini ya, pendekatannya masih belum terlalu gitu. Ada juga beberapa yang sama, itu tadi mungkin masalah siswa yang malas sekolah, malas belajar gitu aja. Lebih kebanyakan itu yang sama. Menurut Ibu, seberapa penting peran bimbingan konseling bagi siswa? Peran bimbingan konseling itu menurut saya sangat-sangat penting. Karena nanti adanya guru BK itu, siswa itu tadi bisa menggali potensinya. Karena kalau tidak ada guru BK itu tadi, dia tidak tentu arah, nggak ada tujuan. Bagaimana jika di suatu SMK itu tidak ada bimbingan konseling? Sebenarnya di sekolah itu kalau nggak ada bimbingan konseling bisa berjalan dengan normal ya. Kebanyakan sekolah-sekolah walaupun tidak ada BK-nya masih tetap berjalan dengan normal. Tetapi di bagian dalamnya belum tentu gitu. Secara apa ya, kasat mata. Secara kasat mata itu kelihatannya ya biasa aja, normal aja gitu. Tapi setelah kita kenali, dalami, itu ternyata kalau nggak ada BK itu banyak sekali siswa-siswa yang bermasalah yang ditangani dengan guru yang tidak tepat. Itu aja pertanyaan dari saya. Rekan-rekan. Saya akan melanjutkan pertanyaan. Bagaimana upaya guru BK Ibu agar bimbingan konseling ini tidak ditakuti oleh siswa? Karena harus menciptakan suasana yang menyenangkan gitu.
harus pertama perkenalan dulu ke kelas biasanya saya memperkenalkan diri ke kelas dan saya akan nanti ini menyampaikan, memberi sosialisasi bahwa guru BK itu bukan hanya menangani siswa yang bermasalah saja gitu. Banyak hal yang bisa diceritakan dengan guru BK. Salah satunya nanti ada asas kerahasiaan, jadi rahasia siswa itu pun tidak akan bocor gitu ya. Iya. Dipasi. Iya, biar dia tuh nggak takut gitu dengan cerita dengan masalah-masalah yang dihadapinya. Ciptakan suasana yang menyenangkan. Alhamdulillah selama saya sosialisasi jadi nggak ada yang takut. Bahkan saya panggil pun karena itu tadi guru BK tidak boleh melihat siswa yang datang dengan guru BK itu siswa yang bermasalah. Bu, apakah bimbingan dan konseling sudah memenuhi fungsi sebagaimana mestinya yang ada pada sekolah ini? Alhamdulillah, menurut Ibu. Butuh. Kalau menurut saya Sudah sudah memenuhi. berjalan sih, sudah memenuhi. Karena sejauh ini siswa tidak ragu untuk konseling dengan guru BK-nya. Sudah mulai terbuka. Iya, dan juga jadi dengan adanya guru BK ini permasalahan yang ada di sekolah itu lebih tepat ditangani. Iya. Jadi kita pun siswa nggak masuk karena ada guru BK, ada kunjungan terhadap siswa tersebut, ada bentuk perhatian kita terhadap siswa tersebut tentunya merasa sekolah punya perhatian nih terhadap saya. Jadi dengan adanya guru BK menurut saya di sekolah ini sudah sangat membantu dan fungsinya sudah berjalan dengan baik untuk siswa. Akhir-akhir ini kita tahu banyak kegiatan siswa atau kerjaan-kerjaan sekolah. Menurut Ibu, bagaimana cara menghilangkan stres di tengah kesibukan siswa saat ini? Tips dari Ibu. Gini, walaupun mereka anak SMK, saya mohon maaf sebenarnya sedikit ikut campur dalam cerita ya. Kan saya mulai ikut mengajar di kelas 10. Walaupun mereka pada usia SMK, mereka juga punya kejenuhan, tentu lebih ya. Apalagi dengan setelah pulang sekolah, karena usia mereka yang sudah SMK, mereka harus membantu orang tuanya lagi di rumah, malam harus belajar lagi. Jadi mereka juga perlu ice breaking. Ketika belajar tuh perlu ada sedikit games yang kita tambahkan ketika kita mengajar. Nah, itu ternyata di situ kita lihat anak-anak yang menurut kita mungkin bandel, gitu kan? Ternyata setelah kita melakukan ice breaking itu, sedikit games itu, mereka jadi tertarik mengikuti pelajaran kita selanjutnya. Malah lebih aktif. Karena tidak jenuh. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, Kalau seandainya ada tips atau kiat apa yang bisa di-share kepada kamu untuk menghadapi siswa yang kesulitan misalnya mengatur jadwal belajar, kadang-kadang membagi di situ kemungkinan sedang kesibukan, ada sibuk tugas di rumah, kesibukan tugas di sekolah, kemudian juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang di masyarakat. Jadi tipsnya bagaimana kiat-kiat ibu untuk membimbing siswa itu supaya bisa membagi waktu yang baik gitu. Bagaimana caranya? Kiat-kiatnya seperti apa? Salah satu contohnya solusinya kita harus punya planning gitu. Jam sekian kita harus ngapain. Kita kan pasti tahu nanti kegiatan kita sehari-hari itu apa gitu kan. Besok hari apa, kegiatan saya apa yang harus saya lakukan. Jadi siswa itu harus bisa mengatur dirinya sendiri gitu. Jam sekian saya harus ini, jam sekian saya harus ini. Harus ada planning, ditulis gitu, apa itu namanya Tip? Ya harus kayak ada schedule-nya gitu. Nanti jam sekian ini yang harus saya lakukan, itu nggak boleh malas-malasan, nggak boleh nantilah atau apa gitu, nggak boleh. Kalau memang kegiatan kita besok itu udah jelas, kita harus membuat planningnya. Jam sekian kita harus ngapain, jam sekian kita harus ngapain gitu. Itu nggak boleh harus konsisten dilakukan gitu. Kalau nggak konsisten ya kegiatannya nanti amburadul gitu. Jadinya nanti siswanya pun kelelahan, jadinya stres sendiri. Cuman kalau udah ada schedule-nya itu dilakukan dengan baik, insya Allah
bisa berjalan dengan lancar. Ada tambahan? Mungkin kalau menurut saya kita sebagai guru kan Pak cuman bisa memberikan motivasi terhadap siswa tersebut, membantu memberikan saran tentunya ya kan. Untuk planning siswa itu mungkin kita hanya bisa melihat apa yang kita lihat di sekolah. Untuk di rumah kembali lagi ke siswa tersebut, kegiatannya apa, kesibukannya apa. Cuman kalau dari apa yang saya perhatikan dan mungkin lebih ke diri saya sendiri, mungkin mereka lebih banyak menghabiskan kepada game, ya, kepada media sosialnya mereka gitu. Jadi sedikit sekali siswa yang mau ikut di organisasi-organisasi di luar sekolah. Cuman kalau saya memberikan saran terhadap mereka itu ikuti kegiatan yang memang kalian mau, yang memang kalian sanggup di situ gitu kalau menurut saya. Jadi jangan sampai karena organisasi tadi itu mengganggu kegiatan sekolah mereka, karena pekerjaan yang mereka lakukan di luar itu mengganggu sekolah mereka. Karena ada beberapa siswa yang saya temui seperti itu, apalagi kita setelah pandemi ini kan, jadi mereka itu udah mulai bekerja. Nah, justru mereka malah nyaman dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, disitulah kita mungkin membantu mengarahkan bahwa ini kamu harus bisa membedakan kapan saatnya kamu harus sekolah, kapan saatnya kamu harus bekerja. Boleh bekerja selagi itu tidak mengganggu waktu sekolah kamu gitu. Cuman kita sebagai guru kan itu tadi hanya bisa memberikan saran-saran, motivasi, membantu mengarahkan ya seperti yang Ibu bilang tadi, mungkin kan membuat planning lah, schedule gitu seperti apa kegiatan harian kalian. Cuman memang mungkin kembali lagi ke mahasiswanya. Selanjutnya penutup dari ini semua, adakah kiat atau ya sebagai gambaran tuh apa sih sebetulnya cara untuk menjadi sukses begitu, baik terhadap anak juga terhadap sesama kita gitu. Jadi karena ini berkaitan dengan apa ya, dengan bimbingan dan konseling, tentu saja sebagai contoh ini pengalaman pribadi saya nih kan, dulu waktu sekolah begitu ada dulu namanya tes diagnostik kan dari salah satu universitas gitu waktu masih SMP. Jadi waktu lulus kemudian ada tes diagnostik. Jadi situ nanti akan dari hasil tes tadi akan diarahkan, misalkan sebaiknya Anda ini perginya ke sekolah keguruan misalkan atau SPG, sebaiknya ke teknik, sebaiknya ke SMA, atau sebaiknya ke jurusan keuangan misalkan begitu. Yang saya alami begini, saya mengingkari itu. Jadi dulu pertama pilihan pertama dari hasil apa itu adalah ke SPG, sekolah keguruan dan lain-lain. Tetapi saya ingkari, saya pergi ke teknik, saya ke STM begitu. Nah, setelah seterusnya berjalan, ternyata disitulah letak apa kesalahan saya, karena disitu kan kembali lagi rupanya jiwa keguruan tadi udah dikenali sejak awal, tapi saya nggak mengabaikannya kan. Akhirnya toh kembali sekarang saya sekolah lagi di PTI. Jadi sebetulnya apa sih sebetulnya kiatnya bagaimana gitu, yang berkaitan berkenaan dengan BK ya. Kita harus mengenali bakat dan minat kita itu seperti apa gitu. Bakat kita itu di bagian apa dan minat kita itu apa. Kalau itu sudah ketemu, ya pastinya harus dijalankan dengan konsisten. Ya seperti Bapak tadi, Bapak bakatnya di bidang apa? Keguruan. Iya, kalau dalam tes tadi diarahnya ke keguruan gitu, tetapi ya. saya ambil ke teknik. Nah di tes tadi keluarnya istilahnya hasilnya bakatnya ke keguruan. Bapak minat nggak dengan itu? Ya waktu itu enggak minat karena ini, karena begini, itu kan ada pengaruh dari lingkungan, dari kawan. Sekolah keguruan itu kan untuk sekolah ibu-ibu. Nah gitu. Dulu memang kebetulan waktu itu yang di SPG, yang sekolah situ tuh dalam satu kelas itu paling 2 orang yang laki-laki. Jadi kalau situ cermin katanya itu waktu itu kan gitu. Tapi kita kan
ya maklumlah waktu itu kan mungkin belum terlaksananya apa ya namanya itu program BK di sekolah kami kan, mungkin belum sampai siapa. Waktu itu kan kami lulus SMP tahun 77. Itu tadi harus mengenali dulu bakat dan minat kita itu yang pertama. Kemudian kita harus pandai-pandai mencari peluang di masa yang akan datang, peluangnya seperti apa. Kalau dari saya, kenali dulu bakat minat kita apa, kemudian mencari peluang ke depannya itu. Ada kayak saya nih Pak, awalnya kan saya nggak berminat nih menjadi guru. Tiba-tiba waktu SMK itu saya dikenalkan dengan guru BK, itu dikasih tahu bahwa kedepannya peluang di BK itu sangat besar. Kemudian kamu harus mengenali bakat dan minat kamu itu ada nggak, sesuai nggak di peluang yang ada untuk di masa depan itu. Kalau memang sesuai, lanjutkan. Kamu nyaman, lanjutkan. Kalau enggak, ya cari lagi bakat yang lain sesuai dengan minat kamu. Seperti itu. Oke lah Bu, terima kasih, berarti sampai pertanyaan terakhir ini berarti banyak sekali yang kami dapatkan, banyak sekali pesan-pesan, kemudian kiat-kiat, juga pengalaman yang dibagikan, yang kami dapatkan di sini. Dari saya sampai di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.